yang pertama yang akan saya sampaikan adalah permohonan perlindungan atas ketidakhadiran saya di malam Selasa yang lalu dan di yang sangat fatal di Paul Badar Kubur. Tapi di dalam fakta itu, di dalam waktu itu, antara malam Selasa Paul Badar dan
mengambil waktu 1 minggu saya dioperasi. Dalam operasi itu saya tidak sadar, kesadaran saya hilang dan saya tidak tahu. Bangun sudah selesai operasi, sudah selesai tindak tindakan terhadap kesehatan, tapi tanggalnya yang mengagetkan saya. Ternyata malam Selasa dan Haul Badr lepas. Saya kaget. Untung saya tidak beroperasi sakit di waras, sakit tidak waras pula, karena meninggalkan Haul Badr. Namun karena operasi ini letaknya di bagian pusar memanjang sampai 60 cm. Dan kenapa dioperasi? Karena kulit yang bersambungan dengan syaham atau lemak itu mencapai 4 cm. Itu sudah sangat berbahaya karena dia menekan lambung, menekan usus, menekan segala limpa, hepar dan lainnya, semua akan tertekan dengan itu semua. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya mendapatkan itu dengan besarnya tubuh ini, bukan dengan banyaknya makan. Saudara-saudara itu boleh tanya pada istri saya berapa banyak saya makan. Kalau saya boleh sebut, saya makan 1-2 apel dalam 3 hari. Tapi karena ada pengobatan asma yang disebut mesol atau kortison, dia membuat tubuh membesar sampai saya sendiri kebingungan untuk menurunkan berat badan itu yang sudah saya diet semampunya, sampai kadang-kadang cuma air putih dan teh dalam 3-4 hari saja. Tapi itulah kemampuan saya dan saya tidak bisa. Yang saya jadikan rujukan hanya Rasulullah SAW yang mengikat perutnya sampai 3 hari karena lapar. Itu yang saya jadikan rujukan. Saya pikir ini Rasulullah SAW. Tapi kalau saya kan, kalau ini Rasul, ini kalau saya kucur, kira-kira begitu. Cuma saya ini mau mengembalikan posisi tubuh sudah lebih sehat dan ya, karena terasa semakin turun berat badan saya, semakin terasa membaik. Nah, kemarin itu terjadilah operasi itu, maka operasi itu menghabiskan waktu sampai 1 minggu. Lewat malam Selasa, lewat badannya. Saya cuma berharap, ya Allah, jemaah Ahli Badar di sana di Monas, tuliskan saya di antara mereka. Tuliskan saya di antara mereka hadir. Saya tidak berbicara berpanjang lebar. Sebentar lagi kita akan bahas tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita membaca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan
merupakan hadis yang sangat pantas untuk kita bahas di malam ini, karena ini malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ini malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala Ramadan beberapa hari. Ketupat dulu. Ketupat ini sudah masuk bagian itu minan puncaknya Ramadan ditumpah ruahkan Allah di 10 malam terakhir. Di sini tempat terbanyaknya rahasia kemuliaan Lailatul Qadar muncul. Lailatul Qadar itu bisa aja muncul malam 1 Ramadan, bisa muncul 2 Ramadan, bisa muncul 3 Ramadan. Sebagian ulama mengatakan dengan landasan hadis, carilah Ramadan itu, dari sabda Rasulullah SAW, carilah Ramadan itu di 10 malam terakhir, di malam yang ganti. Carilah di sini bukan berubah, ya. Yang dimaksud di sini carilah itu adalah temui agar engkau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar saya belum pernah jelaskan bahwa Lailatul Qadar itu rahasia kemuliaannya yang ibadah di malam itu 1000 bulan, bukan 1-2 detik. Orang sebagian pahamnya itu hanya 1-2 detik saja Lailatul Qadar. Enggak. Kalau 1-2 detik itu ada di setiap malam Jumat, di setiap hari Jumat Sa'atul Ijabah, juga ada di Lailatul Qadar Sa'atul Ijabah. Ini berapa detik saja. Berapa detik orang yang berdoa di saat itu kabul. Yang berdoa apa saja kabul. Orang yang diberi izin oleh Allah mendapatkan itu Sa'atul Ijabah. Tapi kalau bulan Ramadan, yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan dan kesejahteraan padanya sampai terbitnya matahari. Jadi bukan cuma 1-2 detik dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Yang puasa dia yang puasa. Salah, bukan puasa. Nggak boleh puasa. Ya. Jadi yang beribadah di malam itu, tarawih di malam itu, berarti dia mendapatkan tarawih pahala 1000 kali tarawih. Tarawih kan sudah saya sampaikan 700 kali lipat pahalanya. Dan tarawih itu sudah saya sampaikan 20 rakaat tarawih itu 40 kali sujud. Kalau kita sempurnakan 29 atau 30, ya kurang lebih kira-kira mencapai 40, 400, 800, nambah 400 kali 1400 ya, 1500 tawar lagi. Ini saudara-saudara yang dimuliakan, nyantai aja ya. Jadi dalam hal
hal ini, puasa itu ibadah di malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 kali lipat, 1000 bulan. 1000 kali lipat salah 1000 bulan. Baca subhanallah wa bihamdihi malam Lailatul Qadar kalikan 1000 bulan kalau baca. Ini di dalam kitab Asy-Syifa oleh Imam Qadhi Iyad alaihi rahmatullah mengatakan itu adalah permintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, umat-umat lain kau panjangkan usianya ribuan tahun sehingga mereka bisa beribadah dengan banyak. Sedangkan umatku adalah umat yang terpendek usianya ya Rasulullah, berarti paling sedikit amalnya. Sedangkan Rasul menginginkan umat beliau ini paling dahulu maunya masuk surga. Tapi ini usianya paling sedikit. Allah beri 2 hal. Kalikan pahalanya 10 kali, 700 kali lipat atau lebih. Kalau yang meriwayat Sahih Muslim. Dan yang kedua, Lailatul Qadar. Bayang, kalau kita ibadah setiap malam bulan Ramadan, aduh, mana sudah tinggal 5 atau 4 hari lagi, 5 atau 6 hari lagi. Nih kalau kita dapatkan itu malam Lailatul Qadar, di saat itu kita zikir atau kita ibadah, kita mendapat 1000 bulan banyak. Orang tarawih 20 rakaat sama dengan tarawih 20.000 bulan. Itu kira-kira 83 tahun. Ya, bayangin. Itu Allah berlipat gandakan untuk umat Sayyidina Muhammad SAW. Kalikan usianya pahala 10 kali lipat. Kalikan lagi pahalanya sampai 700 kali lipat dengan kehendakku. Dan dalam riwayat Sahih Muslim bahkan lebih dan lebih, ada yang dilebihkan. Ya semacam puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita mendapatkan pahala lebih karena memang sudah Allah SWT menjelaskan bahwa asyam li wa ana ajzi bih. Aku yang balas, bukan malaikat yang hitung-hitungan. Itu hitung-hitungannya denganku. Mereka menahan lapar dan haus karena aku. Dari anugerah Allah SWT. Itu satu. Kedua, malam Lailatul Qadar. Kalau dia ibadah setiap tahun, tiap malam Ramadan dia ibadah, berarti kan pasti kena salah satu umurnya kena malam Lailatul Qadar. Betul kan? Itukah indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah permintaan indah dari Sayyidina Muhammad untuk umum. Beliau yang minta, Allah memberi. Walau menambil dalam ma'fusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfir lahum rasul Nabiullah tawwaban rahimah. Jika seandainya mereka saat itu berdatangan kepada Muhammad, para sahabat ngadukan dosa-dosanya, sahabat dosanya apa? Barangkali buat mereka dosa sedikit saja, memikirkan ingin berbuat yang makruh, yang berdosa. Jangankan sahabat, para sahabat awliya kita dicari di Hadramaut maut, mereka itu tidak terlintas di kepalanya melakukan perbuatan yang makruh sekalipun. Syabbahum malaika, seakan-akan mereka itu malaikat, karena tidak pernah ada pikiran makruh di kepala.
Ya, saudara-saudariku, apalagi para sahabat, dosanya apa? Sahabat radhiyallahu anhum, mereka datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka beristighfar kepada Allah di hadapan, disaksikan Sayyidina Muhammad. Allah menjawab, Allah yang ada dalam Musa menjawab, fastaghfir lahum Rasul, dalam anfusahum ja'uka wastaghfara lahum Allah wastaghfara lahum Rasul la wajadullah tawwaban rahim. Mereka datang kepada Rasul, disaksikan oleh Rasulullah SAW, mohon pengampunan kepada Allah di hadapan Rasul SAW. Maka Rasul SAW pun memohon pengampunan untuk menyambung pengampunan mereka kepada Allah. Lawajadullah tawwaban rahim. Mereka yang berdosa itu menemukan Allah menerima taubat dan mengasihi dan menyayangi mereka. Kenapa? Taubatnya disaksikan Sayyidina Muhammad. Ini bukan hanya di masa hidup. Al-Imam Al-Qurtubi diriwayatkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dijelaskan Imam Ibnu Katsir menukil riwayat Al-Qurtubi alaihi rahmatullah bahwa Al-Qurtubi ini ziarah makam Rasul dengan ada orang Badui, dan ya Rasulullah, ya Rasulullah, di zaman dahulu para sahabat mereka datang kepadamu saat mereka mengadukan dosa-dosanya. Sekarang aku datang menghadap kepadamu dosa-dosa. Wahai Allah, kalau seandainya kau ampuni aku ya Allah, sungguh akan gembira sahibul qabr ini Sayyidina Muhammad. Kalau kau tidak ampuni wahai Allah aku, berarti kau telah membuat sedihnya Nabi Muhammad SAW, karena seorang permintaan dosa dari tamunya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia pun pergi. Imam Al-Qurtubi masih untuk berbagi ada orang pikirannya Badui jatuh setengah tidur, dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Qurtubi adlikul a'rabi kullahu inna Allah berdoa. Wahai Qurtubi, kejar tadi Badui yang kau dengar ucapannya, doanya itu, bahwa Allah sudah mengampuni dosa. Hadirin di ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ini masih hidup. Allah berfirman sampai 2 ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la taqulu ma yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu wafat, karena mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Hadirin hadirat, lalu Rasul SAW sendiri bersabda bahwa sungguh para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasul kami dijawab salamnya dan salawatnya olehmu, sedangkan kau sudah barangkali sudah hancur atau sudah punah, karena kan manusia meninggal hancur. Lalu saya menjawab,
memerintahkan bumi untuk tidak memakan jasad para nabi dan para salihin. Para nabi ada yang dimakan jasadnya oleh bumi, dijaga, ya, jasadnya dipertinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya, di mana di akhiratnya. Lalu kita berkata, oh, tapi itu kan untuk orang yang wafat di jalan Allah. Pimpinan mereka semua juga Sayyidina Muhammad, pimpin seluruh Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad. Barangkali malam ini malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar itu maaf, saya buka rahasia, insya Allah Habib juga tahu, Yusuf dan juga tahu teman dia malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam Selasa. Hadirat yang dimuliakan Allah, maaf nih saya buka sembarangan omongan, tapi sekarang nanti ya, saya kangen banget loh, betul. Buat badan nggak ketemu, mau belasang nggak ketemu. Ya, jangan-jangan sekarang kalau banyak yang mudik, benar itu kayaknya banyak yang ngomong. Ya, makdur ya, boleh pulang. Mudik ya, itu boleh lah mudik tentunya ya. Hadis yang tadi kita sampaikan itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi ada hadis lain yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjilnya. Ada lagi hadis lain mengatakan bahwa temui malam Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhirnya. Ya, ini kita masih punya waktu. Mudah-mudahan kalau 10 malam terakhir kita dalam bagian, kalau 7 malam terakhir itu udah dalam kebagian, tapi masih ada. Besok malam masih ada, malam 25, 26, 27, 28, 29, asal jangan mengikuti yang jalan Muhammadiyah, bukan Muhammad kita, Muhammadiyah. Ya, kita nggak begitu. Muhammad kita mengikuti, Muhammad kita itu dimanut lalu sunnah jamaah. Kalau dia Muhammad beda, Muhammadiyah. Apalagi sih Pak Muhammad. Ini kalau malam Lailatul Qadar makin panjang kita baca, makin berkah, makin mampu. Kalau ini bukan malam Lailatul Qadar, dengan mudahnya kita minta kepada Yang Maha melimpahkan kemudahan supaya malam ini dijadikan malam Lailatul Qadar. Saudara-saudari yang memuliakan, kita ada acara takbir akbar majelis malam 1 Syawal, takbir akbar majelis malam 1 Syawal 1433 Hijriah bersama Majelis Sallallahu di Bukit mana? BKT. Oh, BKT. Saya kira langsung dulu aja. Di BKT samping MCD Buara. Ya. Benar begini. Jam 20.30 kan udah tarawih lagi. Jadi jam 20.30 kita takbiran. Kapan takbirannya itu tanggalnya? Tunggu penetapan 1 Syawal mengikut keputusan pemerintah ulil amri kita. Ya, tunggu keputusan Pak Sugada Mahli juga sebagai Dewan Penasihat
Rasulullah SAW. Ya, itu lagi yang terakhir saya mau celah di mana Rasulullah dan saya mau ngomong yang jelas. Jakarta diancam oleh akidah yang di luar Islam. Jakarta diancam dengan mega-mega judi dan mega-mega prostitusi. Sudah tahu kan? Tahu belum? Nah ini saya kasih tahu kalau belum tahu. Ya, jadi hati-hati milih pemimpin. Kok Habib jadi kampanye? Bukan kampanye, ini harus bicara akidah ini. Kita menyelamatkan akidah Islam yang kita. Kita kepengen Jakarta ini jadi kota yang aman, kota yang aman. Mau kita lepaskan begitu aja, enak gitu. Ya, itu aja arahan kita, arahan yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke guru mulia ini. Al-Musnid al-Arabullah al-Habib Umar bin Ahmad bin Salim bin Abdil. Beliau menjelaskan semoga yang terpilih yang lebih bermanfaat bagi muslimin. Alhamdulillah, doanya menenangkan hati. Yang paling bermanfaat bagi muslimin. Mau yang berwarna, mau yang ini. Tapi nanti muslimin bakal digerakkan oleh Allah. Kalau perlu turun pasukan Badar dari langit untuk nyoblos. Kita selesaikan acara ini, acara majelis ini dengan doa penutup salam kepada yang kita berdoa untuk muslimin. Kita berdoa untuk muslimin supaya orang muslim dapat pertolongan dari Allah SWT, mendapat pemimpin yang baik, menuntut kita kepada nafkah bagi muslimin, membantu kita. Jangan sampai nanti kita bikin acara Monas dilarang-larang, bikin acara lewat dan jam 8 malam dilarang-larang. Hal itu bisa sangat terjadi, kacau balau nanti. Ya, yang pusing-pusingnya ya pimpinan majelis taklim sendiri. Ya, kembali kita begini Monas kalau enggak Monas hanya untuk refreshing saja. Mulai kemana lagi kita? Gelora Bung Karno 250 juta tambah 150 juta untuk sound systemnya dan panggungnya, karena dia minta 2 kali lipat. Kenapa? Karena itu bundar dan bentuknya. Jadi dia butuh dua rangkap. Jadi itu aja berapa? Jadi hadirat ini menunjukkan bahwa kita belum nyampe makomnya ke situ. Kalau kita nyampe kita bayarin, bayar aja bukan mau repot. Jadi yang ketawa bilang aja amin. Insya Allah malam raya dulu aja. Saudara Muhammad Ghazali dalam doa itu oleh guru kita yang kita cintai, Habib Muhammad Babil Abbas. Ya tafadhal masykur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya
Beliau datang, Jokowi datang. Ayo, ini pas ngirim video gitu. Dan beliau yang datang masuk pertama, beliau berkata, Pak Jokowi ya duluan. Cuman kalau Pak Jokowi udah akrab, saya langsung masuk. Beliau kita hadir, ya pokoknya ini dari rumah sakit bukan saya yang bikin. Lalu jangan bikin apa-apa, nanti langsung urusannya sama anak buah saya. Itu kita bacakan Fatihah buat beliau. Saya sudah sembuh dan alhamdulillah operasinya sudah sukses. Ini cuma saya risaukan bakal ada operasi susulan untuk menyempurnakan operasi yang selanjutnya. Kita doakan beliau dengan bacakan Fatihah, mengabulkan hajatnya dan melimpahkan rahmat dan memberikan ibadahnya. Bagaimana beliau telah menyumbangkan dana walaupun barangkali hal itu kecil bagi beliau, tapi hal itu besar bagi untuk ratusan ribu muslimin muslimat ini. Ala hadini awal qiyamatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ووجود الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد. وصلى الله على سيدنا محمد